بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita ketemu kawan-kawan, bapak saya di pelajaran kita, pelajaran Mawa'iz Shahab, melanjutkan di bahasan sebelumnya. Kita masih di volume ketiga, atau ini terakhir dari nasihat-nasihat Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Saya ingatkan kembali bahwa ibu-ibu saya dalam penyampaian kajian ini, maka dengarkan baik-baik. Karena yang kita bacakan adalah nasihat-nasihatnya para sahabat. Bukan dari saya, bukan. Bukan dari saya. Dari awal kita ngaji, itu nasihat pertama. Siapa? Khilafah atau Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dan di sini di kitab ini cuma dinukil ucapan mereka, persisnya ucapan mereka. Kita itu cuma hanya nambah-nambah sedikit, menjelaskan, menerangkan apa yang kurang agar tidak salah difaham. Barakallahu. Jadi ini nasihat-nasihat para sahabat. Antum terima, alhamdulillah. Enggak diterima, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah yang dimaksudkan oleh para ulama. Nasihat itu jangan lihat kepada siapa yang berikan nasihat, tapi lihat isinya. Ayo, itu apa? Hakikat memberikan atau menerima nasihat. Tapi bedakannya sama menuntut ilmu. Kalau menuntut ilmu itu sifatnya lebih spesifik. Dia ada kriteria-kriteria tertentu orang belajar. Dilihat kepada konten materinya, tidak hanya itu, tetapi dilihat juga dari siapa kita mengambil ilmu. Tapi secara global, umum, nasihat itu diterima dari semua orang. Bahkan kalau kata peribahasa itu, hatta dari anjing, kalau memang anjing itu bisa memberikan nasihat, maka diterima. Misal, kamu jangan main sholat ya, tiba anjing misalkan jalan, anjingnya ngomong misalkan, khusyuk sholat ya, jangan antum nanti bilang, wah ini anjing, nggak diterima, terima nasihat. Jadi dilihat kepada konten isinya. Makanya judul kitabnya apa? Mawa'iz Sahabat. Nasihat-nasihat mutiara para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Kita di volume terakhir dari nasihat Ibnu Umar. Di volume terakhir ini, kawan-kawan, bapak saya, kita akan belajar dari beliau tentang pertama, metodologi belajarnya para sahabat. Ini bukan saya. Saya ingatkan lagi. Metodologi belajar ini siapa? Siapa?
para sahabat. Bukan dari Sultan Hasanuddin, bukan. Ayo. Kemudian kedua, nanti kita akan belajar dari beliau makna wara. Bukan dari saya, bukan. Siapa? Ibnu Umar. Barakallahu fiik. Pertama, metodologi belajarnya para sahabat. Ini penting Bapak saya, yang punya anak belajar dari beliau. Belajar dari beliau. Yang punya istri belajar dari beliau. Yang belum punya istri nikah dulu baru belajar dari nasihat. Nah, ini bagus nih, diterapkan di rumah tangga. Metode bukan dari saya, bukan dari Sultan. Dari sahabat Ibnu Umar. Ayo. Apa kata beliau? Laqad 'ishna burhatan min dahrina. Laqad 'ishna burhatan min dahrina wa inna ahadana yu'tal imana qabla al-Qur'an. Perhatikan. Metodologi pengajaran ini, siapa guru Ibnu Umar? Siapa gurunya? Rasulullah. Bukan Sultan, bukan. Siapa yang ngajar? Rasulullah yang ngajar. Perhatikan. Kata beliau, kita ini hidup burhatan min dahrina. Satu waktu dari masa-masa. Wa inna ahadana, sesungguhnya salah seorang kami. Siapa maksudnya? Para sahabat. Saya Ibnu Umar, saya Ibnu Abbas. Ini ibu-ibu perhatikan nih. Ini bukan Sultan, bukan. Ini para sahabat. Wa inna ahadana yu'tal imana qabla al-Qur'an. Kita dididik sama Nabi Muhammad itu dididik dulu dengan apa? Keimanan sebelum Quran. Perhatikan pendidikan Nabi Muhammad. Dididik dengan tauhid sebelum Quran. Bukan Sultan, bukan. Enggak bagus antum kelas 5 anak SD antum ajari politik. Terus nanti antum tersinggung begitu. Masa enggak boleh ngajarin politik? Saya ngajarin metodologi pembelajaran siapa? Rasulullah sallallahu alaihi. Jangan sampai anak kita jam kelas 6 paham dia tentang kepartaian sementara dia enggak paham tentang iman. Karena ini beliau Nabi Muhammad itu menyiapkan generasi ke depan. Bukan sifatnya pertikaian semata yang sesaat, bukan. Antum bertikai, satu kelompok, menang satunya, puas antum, selesai sampai di situ perjuangan Islam. Lah. Kursi kekuasaan itu cuma 5 tahun, akhi. Presiden itu cuma 5 tahun, kalaupun dia 2 periode baru 10 tahun. Selanjutnya apa? Kalau dia berpolitik, manuver mungkin bisa jadi lagi untuk menyambung masa kepemimpinannya. Islam sebatas itu? Lah ya akhi. Islam itu berpikir panjang jauh. Ini pengkaderan Islam itu. Faham ibu saya? Jangan terlalu banyak ceritain anak-anak itu cerita-cerita yang kadang-kadang apa ya? Dongeng ya. Perhatikan ceritanya Nabi Muhammad. Kepada anak-anak muda sekelas siapa? Ibnu Umar. Apa? Iman. Qabla al-Quran. Sebelum. Makanya bagi saya ini yang kita tangkap dari nasihat siapa? Ibnu Umar. Anak kelas 4 SD. Bukan pembandingan, bukan. Tetapi minimal. Dia lurus dalam menghafal matan-matan aqidah. Meskipun dia belum menghafal Quran. Itu lebih bagus. Menghafal Quran bagus. Jangan dibalik nanti. Berarti Ustaz Sultan berarti enggak bolehin anak baca Quran. Siapa yang ngomong begitu, akhi? Jangan dibalik-balik. Ya. Anak kelas 4 SD, dia bisa menghafal misalkan matan As-Salasatul Usul milik Syekhna Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Alhamdulillah. Kalaupun dia belum menghafal Quran, bagus. Apalagi kalau misalkan bisa hafal Quran. Ya. Tadi kalau nggak saya lihat itu ada anak SD bapak saya kelas berapa ya? Kelas 6 ya? Di Mutis itu. Berapa Ustaz? 26. Kelas 4. 26 juz. Kelas 4. Ahmad berapa sekarang juz Ahmad?
Barakallah. Di Mutis itu kita punya anak didik kelas 4, 26 juz. Apakah itu hanya dari gurunya? Enggak, tapi kerjasama dengan siapa? Orang tua. Kerjasama dengan orang tua. Ya, karena kalau guru itu cuma berapa jam dia di sekolah. Yang keras mendidik anak itu siapa? Orang tua. Hati-hati bapak saya. Jangan selalu enggak enakan sama anak. Hati-hati. Ini bukan antum, saya juga sama. Karena kadang-kadang selalu saya katakan bahwa ikhwan itu lebih berhasil mendidik anak daripada siapa? Ustaz. Ya ustaz itu terlalu sibuk jadwalnya. Akhirnya lupa sama keluarga, sama istri, sama anak-anak. Pulang-pulang cerai. Sibuk melanglang buana ke kota dari kota-kota. Oh, nasehatin suami-suami, kamu harus romantis sama istrimu. Pulang-pulang dia yang cerai. Pintar dia nasihati keluarga orang. Keluarganya sendiri nggak pernah dinasihati. Barakallahu fiik. Peran orang tua penting. Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau hafal Quran kurang dari 10 tahun. Imam Syafi'i juga sama, kurang dari usia 5 tahun. Itu ulama-ulama dahulu. Makanya anak itu bawa santai kalau ngajar anak itu. Nah, yang ngajar di TK, yang ngajar di SD, sering datang. Ustaz, kenapa ya kalau anak ngajar di TK itu sulit banget fokus anaknya? Karena memang itu dunia anak. Kita tidak dituntut dan tidak dikejar target untuk anak itu faham. Enggak. Anak itu diajak aja main. Itu kalau SD. Ya. Jangan berpikir kalau ngajar di TK itu dia duduk khusyuk, kita ceramah gitu. Itu enggak anak-anak namanya berarti. Orang tua. Ya main. Apa namanya adik gitu kan? Itu kalau dunia TK. Itu kalau dunia TK. Karena anak tidak dituntut untuk memahami. Tetapi mabda'nya anak kecil itu dituntut untuk apa? Biasakan untuk menghafal. Nah, satu hal yang kita berusaha untuk memahami anak, itu apa? Tauhid, akidah. Bisa dalam bentuk interaksi. Di madrasah-madrasah Saudi, anak-anak SD itu kitab salah satu usul, itu makanan sehari-hari. Kalau ditanya, "Amar Rabbuk?" Lu jawab itu sesuai matanya, dihafalin sama mereka. Barakallah. Itu semenjak dini itu sudah dilatih untuk apa? Tentang iman. Barakallah. Ah, ini pendidikan siapa? Rasulullah. Bukan saya, bukan. Sallallahu alaihi wasallam. Wa tanzilu suratu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fayata'allamu halalaha wa haramaha. Apa kata beliau? Baru turun surat kepada Nabi kita Nabi Muhammad habibuna wa khaliluna. Fayata'allamu halalaha wa haramaha. Baru ia mempelajari apa? Halal dan haram. Wa ma yanbaghi an yuqafa 'indahu fiha kama ta'allamuna antumul Qur'an. Lalu menjadikan dengan itu dididik dengan tauhid dulu, baru Al-Qur'an, itulah yang menjadikan mereka itu lebih mudah untuk berhenti dari apa yang dilarang di dalam Al-Qur'an. Mungkin Ahmad nanya, "Ustaz, kenapa orang Islam tuh kok kalau dilarang itu kok sulit banget gitu? Di mana masalahnya?" Gimana? Lemah masalahnya. Ketika kita mengatakan riba haram, Ustaz, riba haram? Ya, riba haram. Masalahnya saya hidup dari riba, Ustaz. Gimana? Di mana masalahnya? Di iman. Masalahnya pokok dari harta saya dari situ, Ustaz. Usaha saya dari situ. Gimana? Sampai kemarin ada nanya, Ustaz. Iya, apa? Saya beli barang kredit, saya minjam dari bank konvensional. Riba. Jangan nanti lalu katakan Ustaz Sultan ngeharamin kredit. Ini ada jenis nanti klasifikasi. Ya. Jangan dibalik-balik ya. Jangan dibalik-balik. Nanti ada kredit hukum itu dijelaskan oleh ulama ahli fikih. Ini saya berbicara dalam konteks apa? Riba. Ya. Di bank konvensional yang menerapkan hukum riba. Sepakatnya? Ya, jangan dibalik-balik nanti. Masa kredit nggak boleh?
Duh, udah repot udah kalau kayak begini. Nanti itu ada bahasan di fikih. Mutlak kredit haram? Mutlak lah. Ada klasifikasi hukum di syariat kita. Kredit mana yang dibolehkan? Kredit barang. Saya kangen banget sama barang ini Ustaz. Allah, kangen banget. Iya Ustaz. Karena saya bercita-cita untuk memilikinya itu dari 3 tahun sebelumnya. Dan alhamdulillah, barakallahu fiik, dia memuji. Alhamdulillah, saya bisa beli Ustaz. Tapi dengan kredit dari bank titik-titik konvensional. Apakah saya harus melepas barang ini? Coba dia nanya, coba. Dia beli pakai apa? Uang haram. Repot saya kalau begini. Cuma saya bisa katakan ada kisah dari sahabat Nabi Muhammad tentang apa? Tentang pengharaman khamr. Begitu turun ayat pengharaman khamr, para sahabat Nabi Muhammad langsung menumpahkan, menghancurkan khamr tanpa nanya satu patah kata. Langsung dia paham sendiri. Oh, berarti anak nggak boleh nanya Ustaz ya, sepatah kata pun. Haram. Iya. Akhirnya bismillah Ustaz, anak jual kalau gitu. Jual lalu untuk apa namanya? Menuntaskan hutang di banknya. Bismillah. Nanti ada KW-nya, ada second-nya, tuh beli second-nya. Ribet banget di hidup itu. Nah, itulah kadang-kadang teman-teman Bapak saya. Yang kita kejar itu kenyangnya. Bukan cukup. Kita kemarin di BPC 5 belajar dari konsep Nabi Muhammad. Ma mala'a ibnu Adamah syarrun min batin. Tidak ada satu tempat yang paling buruk diisi oleh anak Adam kecuali perut. Bihasabi ibni Adamah akalan yaqumna salbah. Cukup 1 suap, 2 suap bagi anak Adam itu hanya untuk menegakkan tulang. Tapi kan masalahnya antum enggak begitu. Kita itu yang kita kejar apa? Kenyangnya yang kita kejar, bukan cukup. Makanya tauhid itu penting. Allahu Akbar. Antum makan pakai garam, nikmat paling nikmat. Dan kita masih tetap dalam kondisi mukmin atau muslim. Nikmat paling nikmat. Dan tidak boleh untuk antum, itu bukan kondisi yang boleh untuk antum mengeluh. Masalahnya kelemahannya di mana? Di iman. Ma'rifah, itu yang lemah. Akhirnya begitu dia makan pakai garam sama istrinya ngeluh di Facebook, seolah-olah dia orang yang paling susah. Padahal dulu Nabi Muhammad itu pernah nggak makan berapa hari? 4 hari, 5 hari nggak makan, nggak masuk apa-apa. Sampai beradu lambungnya itu. Akhirnya beliau diikat pakai batu agar nggak beradu, karena sakit kalau beradu. Kan kita kalau nggak makan kan sakit itu. Sallallahu alaihi wasallam. Nah itu tadi sebenarnya kita itu mencari apa? Kenyangnya, bukan cukup. Dan kadang-kadang yang paling berbahaya fashion. Apalagi zaman modern ini. Hedonisme benar-benar ditampakkan oleh anak-anak muda. Crazy rich gitu ya bahasanya. Crazy rich. Miskin tapi tampakin diri seolah orang kaya. Jadi penyakit akhi. Miskin nampakin diri seolah jadi orang kaya. Beli ini, beli itu, mobil ini, mobil itu. Ditangkap sama polisi. Barakallahu fiik. Ayo. Apa dulu? Iman. Baru Quran. Lalu apa kata Imam Sayyid? Nah, ini bukan kata Sultan. Kata siapa? Ini saya harus ingetin ya. Ini siapa yang ngomong? Ibnu Umar. Ini bukan Sultan, bukan. Bukan Sultan. Ayo. Apa? Laqad ra'aitu rajulan, sungguh aku melihat seseorang yu'ta ahaduhum, diasupi, disuapi, didatangkan, diajarkan salah seorang mereka Al-Qur'an, terlebih dulu Quran. Fayaqra' ma baina fatihatihi, dia belajar Quran dulu. Fayaqra' ma baina fatihatihi, lalu dia membaca dari permulaannya Al-Fatihah ila khatimatihi, sampai penghujungnya Nas. Ma yadri ma amiruhu wala zajiruh,
Dia tidak tahu apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang. Wala ma yanbaghi, dan bahkan dia tidak bersikap dengan sikap yang semestinya. An yuqafa indahu min, atas larangan-larangan yang dilarang oleh apa? Al-Qur'an. Enggak berfungsi ya akhi, enggak berfungsi. Karena kita menyelami Quran tanpa rasa. Kalau syair itu tanpa prosa. Kalau istilah garam itu kalau kita cicipin itu ada asinnya. Ini mati kita punya lidah. Itulah umpama orang baca Quran tetapi hatinya mati. Dia baca Quran, diingkarinya menutup aurat bagi perempuan. Dia baca Quran, tapi membolehkan hukum riba. Oh, boleh bank konvensional itu. Ada. Ada. Apa? Ada. Ya, karena saking kesalnya sama Salafi. Karena Salafi itu kan paling keras sama hukum riba ya. Saking kesalnya sama Salafi. Akhirnya dia sindir sana, sindir sini. Katanya, bank konvensional itu nggak apa-apa. Syariah itu katanya. Ada. Saya sebut jangan ya, viral. Barakallahu fi. Sampai mau ngomong macam-macam ya. Ini Salafi ini katanya. Kalau bank aja nggak boleh, kamu hidup pakai onta aja sana, katanya. Nah, ini dari ujung kepala sampai ujung kaki itu ceramahnya isinya dendam aja ceramah isinya. Tendensi aja ceramahnya isinya. Wala ilmu, wala hikmah, wala apa. Itu aja isinya. Bikin manusia marah. Begitu habis kajian muridnya itu melotot aja itu sama orang. Wah ini kayak yang dimaksud sama ustadz saya tadi. Orang yang jenggotan, celana cingkrang. Melotot aja gitu. Ini yang dimaksud sama siapa? Guru saya. Jangan diajak salam, jangan jawab salamnya. Jangan dipanggil, jangan diajak ngomong. Gitu akhi, ngajinya begitu. Salafi juga jangan gitu. Barakallahu. Marah boleh. Marah karena Allah. Ya, tapi secara hukum global berbuat baik kepada seluruh manusia itu terpuji. Nah, hukum global selalu ada hukum terperinci. Ahlul bidah tidak dijawab salamnya. Tidak dimulai salam. Ya, tokohnya. Ya itu, tapi ini klasifikasi kondisi seperti ini yang melihat siapa? Alim. Pada sepanjang maslahat dan madharat. Tidak sebatas tendensi. Ahli bid'ah. Gak mau anda duduk sama dia. Tayyib. Jangan. Ayo. Tapi ini kaidah-kaidah saya sebutkan apa? Terperinci. Dan ini dibahas di dalam ilmu maqam tingkat tinggi. Kita masih maqam tingkat rendah. Ayo. Kita ngaji aja dulu. Ngaji aja. Ini penting. Ya. Nah, karena kalau anak sampaikan di sini nanti banyak yang orang tersinggung masalahnya. Ya. Kita bahas adab nutut ilmu aja udah banyak yang tersinggung. Ya, apalagi nanti bahas bahasan yang seperti itu. Tayyib. Wala ma yanbaghi an yuqafa 'indahu minhu yansuruhu nasra daqal. Aywa, ia menyebarkannya sebaran apa? Ad-daqal. Ad-daqal. Ish makna ad-daqal? Kurma rusak. Kurma buruk, kurma busuk. Kurma kalau dilihat dari jauh enak enggak? Apalagi antum lagi puasa itu. Barakallahu fiik, lagi puasa, aduh kurmanya itu kan mengkilap-kilap dia kan minyaknya itu. Waduh, segernya apalagi tambah apa? Air teh es gitu ya. Begitu dibuka busuk. Seperti itulah orang membaca Quran tetapi tidak dengan iman. Nah, ini manhaj. Jangan pernah terperdaya dengan kecerdasan otak seseorang tetapi dia tidak memiliki kelurusan di dalam tauhid. Siapa? Ibnu Umar, bukan Sultan, bukan. Siapa? Ibnu Umar. Jangan ada yang tersinggung. Saya ulang lagi. Siapa? Ibnu radhiyallahu. Makanya pensyarah mengatakan di sini, apa kata pensyarah? Fa innal imana idza waqara fil qalbi,
Karena sesungguhnya keimanan idza apabila atau jika waqara tetap atau kokoh teguh fil qalb di dalam hati. Sahula alaih mudah atasnya ba'da dzalik ba'da dzalik setelah itu an yatalaqqa takalif ma'aha mahma 'azumat akan memudahkan dia untuk menerima takalif takalif pembebanan syariat meskipun pembebanan itu berat. Tapi kalau sudah iman berbicara itu jadi apa? Ringan. Ini konteks berbicara tazkiyatun nufus. Membersihkan hati. Dengan apa? Dengan iman. Orang tuh kalau sudah lagi semangatnya naik keimanannya itu semua terasa mudah. Semua terasa mudah. Barakallahu fiik. 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo tempat majelis ilmu dipotong ranjau segala macam jeruji penghalang penuntut ilmu. Gas, berangkat. Kenapa apa? Iman. Sampai pernah saya ceritakan, ada ikhwan, motornya butut, bebekannya lepas, penuh dengan debu, ikhwannya sederhana, dia datang belajar sama istrinya, sama anaknya, panas-panasan, 10 kilo, tempuh belajar. Iman. Barakallahu fiik. Itu kalau sudah iman menancap. Fa in aradta mithalan yuwaddihul murad. Kalau kamu ingin paham, ada contoh yang diinginkan, yaitu apa? Fata'ammal fi athari tarbiyatin nabawiyyatin lis-sahabah. Maka ta'ammullah, tadabburlah tentang apa? Pendidikan Nabi untuk para sahabatnya di Mekah awal-awal apa? Awal-awal masuknya beliau ke mana? Ke Madinah atau awal-awal setiba beliau di Madinah. Sebelum apa? Sebelum menyebarnya syariat-syariat hukum-hukum fikih. Falamma waqa'at qazwatu Badrin ala ghairi mi'ad. Ala ghairi mi'ad. Ketika terjadi perang Badar, bal wa nufusu ba'd as-sahabati karihatun lil qital. Bahkan sebagian para sahabat didapati hati mereka itu masih kurang serak untuk perang waktu itu. Wa ma ahadha kullihi dhaharat atharu tilka tarbiyatil imaniyatil azimah. Barulah tampak konsekuensi atau dampak positif dari pembelajaran atau metodologi pembelajaran Rasulullah, peletakan iman dulu, baru apa? Syariat Quran. Mereka ikut apa? Ikut perang. Fi'ah kecil. Fi'ah kecil. Iya. Nah, itu contohnya. Itu contohnya. Makanya di dalam tempat lain, di dalam Sahihain, seseorang berkata kepada Ibnu Mas'ud. Seseorang berkata kepada siapa? Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud siapa? Sahabat. Bukan sultan, bukan. Ibnu Mas'ud. Ya. Ya, barakallahu fiik. Ya. Maksud saya itu daya antum untuk menolaknya itu lemah. Karena ini siapa? Ibnu Mas'ud. Ini bukan saya, bukan sultan, bukan. Apa ditanya beliau oleh seseorang, inni la aqra'ul mufassal fi rak'ah. Aku membaca surat mufassal. Tahu surat mufassal? Surat mufassal itu di dalam satu rakaat. Surat mufassal di dalam satu rakaat. Tahu surat mufassal? Dari surat Qaf sampai Al-Hujurat, surat mufassal. Dia baca dalam satu rakaat. Berarti satu rakaat itu bisa lebih berapa surat itu? 2 lebih surat. Dalam satu rakaat. Faqala Abdullah. Lalu Abdullah Ibn Mas'ud beliau berkata, "Hadzan ka hadzi syi'ri." Dia membacanya seperti membaca syair. Inna aqwaman yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu taraqiyahum.
Sesungguhnya ada satu kaum yang mereka membaca Al-Quran tidak lewat kerongkongan mereka. Walakin idza waqa'a fil qalbi farasakha fihi nafa'a. Kalau misalkan lewat, tertancap di hati, itu baru yang berikan apa? Manfaat. Ini siapa? Ibnu Mas'ud. Di tempat lain Imamna Ibnu Mas'ud beliau berkata, "Inni qara'tul barihah al-mufassal fi rak'ah, faqala Abdullah, ansaran ka nasr ad-daqq wa hadhan ka hadh asy-syi'ri, inni la a'lamu an-nadha'ir allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqrunuh bainahunna suratayn fi rak'ah." Apa kata beliau? Aku tadi malam membaca surat Al-Mufassal. Apa tadi? Antara surat Qaf sampai surat Al-Hujurat. Yang aku baca pada satu rakaat. Lalu apa kata Abdullah? Ini seperti syair atau prosa. Seperti prosa kurma yang paling jelek. Dan terlalu cepat seperti cepatnya syair. Sungguh aku mengetahui an-nadhair. An-nadhair itu surat-surat panjang yang berdekatan. Atau semakna dengan itu. Yang dikumpulkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara itu ada 2 surat dalam satu rakaat. Atau di dalam riwayat lain Imam Tirmizi meriwayatkan bahwa Imam Abu Wa'il berkata, seorang laki-laki bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud tentang satu kata di dalam Al-Quran, yaitu ghairu asin. Ish makna ghairu asin? Tahu ayat ghairu asin? Surat Muhammad. Di ayat ke-15. Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun. Mu'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharum min asalin musaffa. Dijanjikan mathalul jannati allati wu'idal muttaqun, permisalan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa itu, fiha anhar, kata Allah, di dalamnya itu ada sungai-sungai. Anharun min ghairi asin, min ma'in ghairi asin, yang airnya itu tanpa asin. Asin, makanya asin itu bahasa Arab sebenarnya. Apa asin? Enggak enak airnya, asin. Barakallahu fiik. Kalau bahasa Indonesia itu payau namanya. Airnya itu enggak enak. Kalau kita kadang pergi ke daerah, kalau daerahnya agak dekat dengan laut, air sumurnya itu apa? Kalau bahasa Lombok itu darek namanya. Enggak tahu kalau di sini apa bahasanya. Jadi ada kecap-kecapan asin, enggak enak. Dan itu nanti di surga disiapkan dia sungai-sungai yang airnya itu tidak asin, kata Allah. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh. Dan di situ ada sungai-sungai yang diisi dengan air susu yang rasanya itu enggak pernah berubah. Wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin. Dan di situ ada sungai-sungai yang isinya itu khamar yang sangat nikmat bagi siapa yang meminumnya. Khamar. Wa anharum min asalin musaffa. Dan di situ ada sungai-sungai yang diisi dengan air apa? Air madu yang sangat jernih dan bening. Ayo, itu yang Allah siapkan untuk apa? Untuk penduduk surga. Lalu di ujung ayatnya Allah katakan, kaman huwa khalidun fin nari suquma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Lalu apakah sama Allah menjadikan orang penduduk surga dengan orang yang kekal di neraka? Yang mereka itu diminumkan dengan air yang panas, yang sampai dengan air panas tersebut dipotong-potongnya usus-usus mereka. Itu kondisi. Lalu dia bertanya kepada Abdullah, "Ya Abdullah, apa yang dimaksud dengan gair asin?" Tidak asin. Apa jawab Abdullah bin Mas'ud? Ya. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Apakah engkau sudah membaca isi Al-Quran selain itu? Sudah engkau baca Al-Quran semuanya? Dia jawab apa? Iya, saya sudah baca, katanya. Berarti baca berapa? 30 juz. Dijawab, kamu sudah baca semua Al-Quran, kata imam. Saya sudah baca semuanya, 30 juz. Lalu disitulah beliau berkata, sesungguhnya ada suatu kaum yang membaca Al-Quran tanpa mentadabbur dan tidak menghayatinya. Bacaan mereka itu apa? Bacaan mereka itu tidak sampai melewati tenggorokan mereka,
tidak masuk ke dalam hati. Dan sungguh saya mengetahui surah-surah Al-Quran yang semisal, baik dalam makna, hukum, peringatan, kisah-kisah, yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering menggabungkan surat-surat tersebut dalam satu surat. Lalu Abu Wa'il berkata, lalu kami menyuruh Alqamah untuk bertanya kepada Ibnu Mas'ud kembali. Jumlahnya itu 20 surat dari golongan Al-Mufassal, dari surat Qaf sampai surah akhir surat. Nabi SAW sering membaca 2 surat dalam satu rakaat. Abu Isa berkata, hadis ini hasan sahih. Jadi Rasulullah SAW membaca dalam satu rakaat 2 surat. Antum mungkin agak kurang paham dengan riwayat ini. Jadi sederhananya saya ingin katakan, ada orang baca Quran, titik fokusnya itu adalah apa? Dia membaca Quran sama seperti membaca syair. Jadi fokus sama suaranya, fokus sama lagunya, fokus sama nadanya, tetapi maknanya itu enggak masuk ke dalam hati. Barakallahu fiik. Bahkan ada yang kalau orang imam nge-request, Ustaz, Syekh Rashid, kita ini mau jadi imam, bukan untuk konser, bukan. Ya, tapi tentu baca Quran dengan suara indah itu apa? Bagus. Tapi ada orang yang memang memaksakan diri, titik fokusnya itu kepada lagu, dan bahkan kadang saking terbawa alunan lagunya sampai rusak maknanya. Sampai rusak. Hukum-hukum tajwid, tahsin itu rusak. Ya, qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya Pernah dengar orang ngaji kayak begitu? Barakallahu fiik. Maknanya enggak masuk. Dia berhenti di mana? Di lagu. Siapa yang berkata? Bukan Sultan, bukan Sultan. Antum jangan tersinggung nanti. Sultan ini nyindir-nyindir kita baca Quran kayak begitu. Enggak, bukan saja, bukan. Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar. Bukan Sultan, bukan. Oh, Ustaz, Sultan enggak membolehkan sari tilawah baca Quran. Bukan saya, Ibnu. Terlalu fokus sama lagu. Ada orang ngaji, qul ya gitu baca Quran. Ya akhi, Quran ini wahyu. Dia turun dengan lafaznya, dia turun dengan maknanya, dia turun dengan tahsin cara bacanya. Dari siapa? Allah. Kepada siapa? Jibril. Kepada siapa? Nabi Muhammad. Qul ya, berapa harokat itu? 5 atau 6? Kalau antum baca ya itu berapa alif itu? Bukan Sultan, bukan. Ibnu. Itu pendidikan para sahabat Nabi Muhammad. Didapati dari nabinya sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada anak wala iman, wala aqidah, wala tauhid. Yang diajarin apa? Ilmu nyanyiin Quran. Dari kelas 4 SD diajarin. Nda iman, nda tauhid, nda akidah, gair maujud, khalas. Yang diajarin apa? Maqam tangga lagu. Biar bagaimana bacaan Qurannya sama seperti penyanyi. Makanya kalau di Madinah, antum jangan harap ya. Kalau di Madinah itu, di Madinah, Masjidil Haram, itu standar bacaan atau lagu itu distandar oleh para ulama. Ya. Distandar oleh para ulama. Makanya mereka itu biasa-biasa aja ngajinya. Biasa natural. Saya sudah natural. Lagunya gitu ya dari dulu. Ya. Yang umumnya masyhur, ma'ruf di kalangan mereka. Bagaimana cara mereka membaca Al-Quran. Berinovasi dalam lagu itu bukan tujuan. Di dalam Al-Quran. Memahami makna. Terakhir. Kedua, nasihat beliau tentang apa? Maqam hakikat. Nah, ini kalau saya bilang nih, maqam apa? Maqam hakikat. Siapa? Imam Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Maqam sesungguhnya maksudnya apa? Tingkatan.
tingkatan. Apa kata beliau? La yablughul 'abdu haqiqah. Tidak akan sampai seseorang kepada tingkatan hakikat yang sebenarnya. Taqwa, ketakwaan. Hatta yada'a ma haka fi sadri. Sampai dia bisa meninggalkan bisikan hatinya. Kita sering dibisiki. Dibisiki dengan apa? Bisikan-bisikan. Ya, kayaknya enak nih sambil rebahan. Pulang jam 8 malam rebahan. Nonton apa? Nonton TV, nonton YouTube, acara-acara. Bisikin hati. Sampai kapan antum mampu melawan bisikan itu? Dia naik tingkat. Hakikat tuh ittaq. Hakikat ketakwaan. Dan hakikat ketakwaan, pokok dari ketakwaan itu apa? Wara. Apa wara? Apa wara? Menjaga diri, membatasi diri dari perkara-perkara haram dan syubhat. Siapa yang ngomong? Ibnu Mas'ud. Bukan Sultan, bukan. Saya harus selalu ulang ini ya. Orang sering terlalu tendensi sama saya. Jadi marahnya sama saya. Dia enggak lihat ucapan saya. Barakallahu fiik. Dan ini merupakan nasihat yang beliau ambil dari sabda Rasulullah, "Faman ittaqa syubhat." Siapa yang bertakwa dari perkara-perkara syubhat, istabra'a li dinihi wa 'irdhihi. Maka dia telah melepas dirinya untuk apa? Kehormatan agama dan kehormatan apa? Kehormatan dirinya, nama baik dirinya. Sesuai dengan riwayat juga, "Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk." Tinggalkan yang meragukan menuju kepada yang tidak. Ini kaidah bapak saya. Tinggalkan yang meragukan menuju kepada yang yakin. Barakallahu fiik. Ini hutang piutang nih Ustaz. Gimana nih Ustaz? Ada riba Ustaz. Ragu antum? Ragu. Tinggalkan kepada yang yakin. Ini saya minum nih Ustaz dari bejana ini karena saya mungkin di sini, mungkin di negara kafir. Oh, yang memang di situ konsumsi makanan-makanan haram atau mungkin di daerah kafir, di situ konsumsi makanan haram. Ragu, tinggalkan menuju kepada yang kaidah Nabi Muhammad. Kalau kita belum sampai seperti itu, hakikat masih jauh. Hakikat masih jauh. Apa itu musytabihah atau syubhat? Apa itu syubhat? Apa itu syubhat? Kerancuan. Kerancuan dalam berpikir. Di dalam berpikir. Syubhat dalam makanan yang saya maksud. Ma makna syubhat dalam makanan? Belum jelas halal sama haram. Sudah Isya Ahmad? Ya, tafadhol, azan dulu. Yang tidak jelas apa? Hukum halal atau haram. Imam Ibnu Taimiyah rahimahu, beliau berkata, wara' itu kata beliau, amma qad tukhafu aqibatuh, dari perkara yang ditakuti ada hukuman yang menimpanya. Itu wara'. Wa huwa ma yu'lamu tahrimuhu wa ma yushakku fi tahrimihi. Yang diketahui keharamannya secara pasti dan yang diragukan keharamannya. Ini namanya apa? Wara'. Nah, ini tingkatan wali. Ini wali. Siapa kata? Ini tentang masalah apa? Wara'. Siapa yang ngomong? Ibnu Umar. Meninggalkan perkara yang syubhat. Antum debat ini. Ini hukumnya haram atau makruh? Antum ambil apa? Jaga diri. Antum enggak mengharamkan, tapi jaga diri meninggalkan dari perkara tersebut karena hukumnya belum jelas. Itu namanya wara'. Apa kata Imam Nawawi? Walaysa fi tarkihi mafsadatun a'zam min fi'lihi. Yang bukan pada meninggalkan wara' lebih besar kerusakannya daripada melakukannya. Semisal apa? Orang yang mengambil perkara syubhat wara'an ma'ah, atau orang yang meninggalkan perkara syubhat wara'an karena wara', meskipun dia butuh kepada perkara itu. Ini namanya apa?
wara. Ini namanya wara. Tidak dia meninggalkan perkara syubhat karena wara meskipun dia butuh kepada perkara tersebut. Ya. Atau dia meninggalkan kewajiban dalam meninggalkannya itu lebih besar kerusakannya daripada melakukannya bersama syubhat. Contoh, saya punya hutang. Bapak saya punya hutang. Tapi saya punya harta syubhat. Keharamannya. Ima dari cara mendapatkannya haram, ima zat ainihnya haram. Saya pakai untuk bayar hutang. Saya tahan diri untuk membayar hutang saya demi untuk menjaga apa? Wara. Meskipun saya butuh terhadap benda tersebut. Ini wali. Ini gimana wali? Dia ngatain dirinya malah. Barakallahu fiik. Ya. Ini siapa yang ngomong? Ibnu Umar, bukan Sultan, bukan. Ibnu Umar. Ini saya harus ingatkan ini, jangan tendensi sama anak. Barakallahu fiik. Wa qala Al-Hasan Al-Basri, siapa yang ngomong? Al-Hasan Al-Basri, "Ma zalat taqwa bil muttaqin." Senantiasa ketakwaan itu ada pada orang-orang yang bertakwa hatta taraku. Apa kata beliau? Sampai mereka meninggalkan katsiran minal halal. Sampai mereka meninggalkan sering mengkonsumsi yang halal. Perhatikan. Sering mengkonsumsi yang halal. Dia tinggalkan itu. Halal akhi, halal. Makan halal, halal. Tapi sering untuk halal, dia tinggalkan. Makhafatal haram. Karena dia takut terjatuh kepada perkara haram. Apa ini? Antum makan sampai nafasnya senggah-senggah. Sampai sini makan. Ya akhi, wali. Ini wali. Siapa yang ngomong? Bukan Sultan, bukan. Al-Hasan Al-Basri. Wa qala Sufyan bin Uyainah. Imam Sufyan ibn Uyainah berkata, "La yusibu 'abdun haqiqatal iman." Seseorang itu dia tidak akan sampai kepada maqam hakikat keimanan. Hatta yaj'ala bainahu wa bainal harami hajizan minal halal. Sampai dia bisa menjadikan antara dirinya dengan perkara yang haram, halal. Wa hatta yada'al itsma wa ma tashabaha min. Dan sampai dia bisa meninggalkan dosa dan yang apa istilahnya samar-samar dari dosa. Barakallahu fi. Ini definisi wara di sisi siapa? Di sisi Ibnu Umar. Di sisi para ulama salaf, di sisi para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau untuk bayar hutang boleh. Ya, saya cari fatwa para ulama. Kalau ada misalkan hartanya itu syubhat, dia punya hutang apalagi dikejar-kejar sama apa namanya itu? Yang tukang-tukang ngejar itu apa namanya? Debt kolektor, dosanya besar itu. Itu harus berhenti orang itu. Taubat kepada Allah. Apalagi yang dia kejar itu seorang muslim. Apalagi sampai terjadi pembunuhan. Barakallah. Tayyib. Nah, kalau misalkan ada hutang, kemudian dia punya harta misalkan syubhat, boleh dia bayar. Dia melepas diri dari perkara tersebut. Tapi kata Imam Ibnu Taimiyah, menjaga diri wara untuk itu mustahab. Perhatikan, jangan salah paham. Jadi wara ini hukumnya apa? Mustahab wajib. Mustahab. Jangan antum lihat orang makan lagi, haram ya akhi, haram. Wara antum harus wara. Enggak. Dia wara itu tingkat mustahab. Makanya orang-orang di sini terpilih ketika orang sebagiannya mampu naik ke maqam ini wali. Baik, barakallahu fiik. Kalau kita masih sering makan, perutnya kenyang-kenyangan ya, jangan dulu jadi wali deh. Ya, jangan dulu jadi wali. Ya. Ya, maqam yang paling tinggi itu belajar untuk tidak terlalu sering mengkonsumsi kalaupun itu apa? Halal. Karena takut terjatuh kepada perkara haram. Makanya ada riwayat, kalaupun ini riwayat dipalsukan atau dilemahkan oleh para ulama, bahwa kata Rasulullah, kita ini satu kaum yang tidak makan kecuali ketika lapar dan tidak berhenti makan kecuali sebelum
sebelum kenyang. Bukan setelah kenyang, bukan. Hadisnya palsu atau lemah kata Syekhna bin Baz, tapi Syekhna bin Baz rahimahullah berkata maknanya benar. Seseorang itu harusnya makan kalau benar-benar lapar. Bukan kayak si yang di televisi itu. Coba-coba makanan, nanti makan di sana, makan di sana, makan di sana. Bukan. Dia makan kalau lapar dan tidak berhenti sebelum atau berhenti sebelum kenyang. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita akan masuk, catat sahabat atau mutiara-mutiara nasihat sahabat Ubay bin Ka'ab. Salah satu penulis wahyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 orang dari suku Madinah atau dari Madinah. Salah satunya siapa? Ubay ibn Ka'ab. Dan kita akan bahas beliau. Beliau adalah salah satu orang yang langsung ditunjuk oleh Allah untuk membacakan kepada Nabi Muhammad Al-Qur'an. Nangis Ubay bin Ka'ab. Allahu Akbar. Turun perintah untuk diperintah kepada Ubay bin Ka'ab. Ya Muhammad, perintah kepada Ubay bin Ka'ab untuk Ubay bin Ka'ab membacakan engkau Al-Qur'an. Bahagia enggak antum? Ini Allah yang nyuruh. Nanti kita akan bahas mutiara-mutiara nasihat Ubay bin Ka'ab. Baik ikhwan, bapak-bapak saya. Ini nasihat-nasihat yang bisa kita bahas di malam hari ini. Dan terakhir, ikhwan, kata Umair tadi, nitip salam. Nanti selesai sholat, kita makan bareng katanya di rumahnya. Ya, nikah dia ya. Ya, alhamdulillah. Dia sudah melepas masa lajangnya. Ya, yang belum, ya kita berdoa semoga cepat melepas masa lajang. Nanti selesai sholat, kita bareng-bareng ke situ, makan ke rumah. Baik, ada pertanyaan Ahmad? Cukup? Baik. Hai bapak saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang subhat itu harus kita hindarkan. Lalu kalau makannya makruh atau tidak ada dosa, seperti makan ada dosa. Enggak ada dosa. Enggak ada dosa. Secara standar fikhinya tidak ada dosa. Tayyib, makruh ay ma yu'jar tarikuhu wala yu'aqaf fa'il. Makruh diberikan pahala yang meninggalkannya dan tidak dihukum orang yang melakukannya. Kalau ada orang wali mengaku dirinya wali tetapi masih mengkonsumsi perkara yang hukumnya makruh, berarti apa? Dia masih di standar syariat. Standar hukum fikhi. Bukan makom wali. Dia masih di standar hukum fikhi. Kalau dilakukan, kalau ditinggalkan, begitu. Itu standar hukum fikhi. Tapi ditinggalkannya, dijaga dirinya, dia berusaha untuk menaikkan dirinya ke makom hakikatul iman. Hakikat keimanan. Makanya di sini saya luruskan. Banyak orang ketika kita bertanya tentang hukum rokok, Masya Allah, udah habis aja waktunya. Saya tutup. Banyak orang bertanya tentang hukum rokok. Makruh atau haram? Harapannya Ahmad, hukumnya apa? Makruh atau haram? Harapannya antum? Ya kalau antum kan nggak ngerokok masalahnya. Yang ngerokok, ketika antum nanya kepada anak, Ustaz, apa hukum ngerokok? Harapan terbesar dia apa? Makruh atau haram? Makruh. Seolah-olah itu menjadi keabsahan diri, boleh untuk melakukannya. Ustaz, apa hukum melihara jenggot? Wajib atau sunnah? Apa harapan antum? Biasanya kan sunnah gitu kan, malas gitu ngamalinnya. Akhirnya kebalik akhirnya. Seolah makruh itu keabsahan untuk boleh melakukan. Dan seolah sunnah itu adalah keabsahan untuk boleh meninggal. Ini salah, keliru. Ini bukan wali. Ini bukan. Wali itu tidak lagi ditanya. Hukumnya makruh, hukumnya wajib, hukumnya sunnah. Dilakukan. Tanpa ada transaksi di depan. Itulah yang dia tidak bertanya pahala atau surga. Dia beribadah tanpa harus bertanya. Benar, ada pahala, ada surga. Tetapi apa? Dia tinggalkan itu semua. Dia taat sama Allah tanpa ada transaksi. Itu wali. Barakallahu fiik. Fahum? Tidak berdosa. Makan peti enggak berdosa. Ya. Makruh. Orang makan peti, masuk sholat, kita sholat, aduh bau peti nih. Siapa yang makan peti? Sebelah kanan makruh, tapi tidak berdosa. Tapi itu cukup membuat malaikat apa? Lari. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang hadir semoga senantiasa diberikan kesehatan. Ibu yang di belakang juga semoga terus sehat, walafiat. Kita bisa ketemu lagi nanti di pelajaran kita berikutnya. Wallahu waliyyun dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.